Aku merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang hidup di sebuah perkampungan yang cukup asri dan penuh dengan kedamaian. Kehidupan sehari-hari kami adalah bertani dan kadang-kadang menerima upah mencangkul di sawah orang lain. Sebagai anak laki-laki, aku dan yang lainnya sekarang ini merupakan tumpuan bagi keluarga. Ayah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sekaligus tempat kami berlindung telah lama dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sementara kakak perempuanku yang satu-satunya berjualan pecel dan lontong agar dapat menghidupi anak-anaknya. Yang cukup menyenangkan rasa hati kakakku ini, setiap jualan yang digelar selalu habis terjual. Pembeli bukan saja dari warga sekitar, tapi telah sampai ke kampung sebelah, sehingga tidak jarang pembelinya pun harus rela untuk antri. Hasil dari berjualan pecel dan lontong selain untuk biaya hidup, sebagian lagi disisihkan untuk biaya pembangunan rumah kami yang terbengkelai. Rumah yang dulunya terbuat dari kayu, kini telah berubah menjadi rumah yang permanen serta layak huni. Namun, kebahagiaan ini tidaklah berjalan lama. Tanpa kami sangka sedikit pun, rupanya diam-diam ada orang yang kurang senang dengan kebahagiaan kakak atau unikku ini. Benda-benda yang beraura jahat kerap kali ditanam di sekitar tempat kakakku berjualan. Akibat pengaruh benda-benda tersebut, sambal dan lontong yang baru saja dimasak tiba-tiba saja berubah menjadi basi dan berlendir. Terang saja kejadian ini mengundang keluhan dan umpatan dari para pembeli. "Pik, kok rasa sambalnya agak basi dan lontongnya pun berlendir? Apa sambal lontongnya sisa yang kemarin?" tanya sebagian pembeli kepada Unik Upik, kakakku. Tentu saja kakakku berusaha menampik, sebab dia memang baru menyiapkan semua bahan dagangannya itu. Namun, pembelaan ini percuma saja, sebab nyatanya sambal dan lontong yang dibuatnya pagi tadi memang telah basi dan berlendir. Karena begitu seringnya kejadian semacam ini dialami kakakku, maka tidak jarang dia mendapat umpatan dari mulut pembeli. Kakakku merasa takut pelanggan menjadi kecewa sehingga dagangannya tidak laku lagi. Melihat kenyataan tersebut, aku sebagai adik menyarankan agar Uni, kakakku, melihatkan kejadian yang tidak masuk akal itu kepada orang pintar alias paranormal. Uni memang mau menuruti saranku ini. Bahkan kemudian aku sendiri yang mengantarkannya ke rumah orang pintar yang dimaksud. Singkat cerita, setelah memenuhi segala persyaratan yang dimintanya, maka orang pintar tersebut langsung mendeteksi tempat Uni berjualan. Alangkah terkejutnya kami mendengar hasil terawangan orang pintar yang satu ini. "Kedai tempatmu berjualan telah ditanami kabaji," kata orang pintar yang membuat bulu kuduku berdiri meremang. Perlu diketahui, kabaji merupakan sejenis ramuan untuk memberi kesialan terhadap orang yang hendak dituju. Kami tidak pernah mengerti siapa dalang di balik ini semua. Namun, alhamdulillah, berkat pertolongan orang pintar ini, benda-benda laknat tersebut berhasil diangkat secara gaib. Untuk mengobati rasa penasaran kami, bungkusan yang telah berhasil diangkat tersebut kami buka. Setelah dibuka, ternyata bungkusan itu berisikan rambut, tanah kuburan, dan sepotong daging yang telah membusuk. Seiring dilarungnya kabaji tersebut,
kedai uni mulai berangsur membaik seperti sedia kala, dengan penjualan yang cukup memuaskan tanpa adanya keluhan ataupun umpatan dari pembeli. Ya, sambal dan lontongnya tak lagi mendadak basi dan berlendir menjijikkan. Namun, hal ini ternyata tidak berlangsung lama. Kejadian tersebut kembali berulang lagi. Lontong dan sambal dagangan uni sering basi dan berlendir. Ternyata kabaji-kabaji sering dikirim ke tempat atau lokasi uni berjualan. Namun, untunglah berkat bantuan Pak Brahim, orang pintar yang dimaksud, semuanya bisa selalu ditanggulangi. Kejadian aneh tersebut memang berulang-ulang sampai beberapa kali, sampai akhirnya petaka itu datang pada bulan Februari. Kali ini bukan kabaji lagi yang dikirim oleh si pendengki, melainkan penyakit yang sangat menyiksa kakakku. Bagaimana tidak menyiksa? Perut uni kerap kali terasa mulas ingin buang air besar. Namun anehnya, ketika di kamar kecil tidak bisa keluar barang sedikit pun. Tak hanya itu, penderitaan uni masih ditambah lagi dengan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk pada bagian perutnya. Berhari-hari uni mengidap penyakit aneh itu, hingga jualannya jadi terbengkelai. Aku sendiri hanya bisa menangis ketika uni mengerang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Ini jelas sekali terlihat dari raut wajahnya. Kejadian ini bahkan berlangsung sampai beberapa bulan lamanya. Sampai-sampai perut uni tampak membesar, buncit seperti orang hamil. Tak hanya itu, kulit perutnya pun itu juga tampak memerah seperti akan meledak. Karena kasihan melihat kondisi uni, aku coba menghubungi beberapa orang pintar agar dapat mengobati sakit aneh yang menderita kakakku satu-satunya ini. Tidak sedikit uang yang kami keluarkan untuk biaya pengobatan penyakit uni yang sudah aneh ini. Akibat biaya pengobatan, uang dan perhiasan yang selama ini menjadi tabungan uni, akhirnya nyaris habis tanpa sisa. Sementara sakit yang diderita uni tidak juga kunjung berangsur sembuh, malah semakin parah, sehingga menimbulkan rasa cemas di hati kami sekeluarga. Atas saran salah seorang keluarga, aku coba membawa uni ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakit yang dialaminya. Yang semakin membuat kami kian cemas, pihak rumah sakit pun tidak dapat mendiagnosis penyakit apa yang sedang menyerang uni, sekalipun sudah di ronsen segala. Aneh, kami tidak dapat menyimpulkan penyakit apa yang sedang diidap oleh saudara Anda. Dari hasil ronsen itu sama sekali tidak terlihat adanya penyakit di tubuh saudara Anda. Untuk itu, kami hanya bisa menyarankan agar secepatnya dibawa ke tempat lain sebelum terlambat, kata Dokter Budiman yang mendiagnosis penyakit uni. Walaupun dokter tersebut tidak bicara langsung, namun sebagai orang Minang, aku dapat mengerti apa yang dimaksud ke tempat lain tersebut. Dengan uang seadanya, aku coba menghubungi salah satu orang pintar yang berdomisili di daerah Ampang. Aku akan mencoba mengobati saudaramu. Besok tolong cukupi sesaji yang aku butuhkan. Ingat, jangan sampai kurang. Penyakit uni kamu bukan penyakit biasa, kata si paranormal yang kuminta tolong. Bahkan saat mendeteksi rumah kami, dia mengatakan, rumah ini telah ditanami benda magis yang mematikan. Hanya orang-orang yang memiliki gasing tengkorak yang bisa mengangkat ini semua, kata sang dukun dengan mimik tegang. Aku hanya bisa bingung, melongo. Jujur saja aku kurang paham dengan hal-hal yang berbau magis. Yang pasti, sesuai dengan permintaan Datuk Kapeh sang dukun, keesokan harinya setelah sesaji dirasa cukup,
Orang pintar tersebut langsung membaca mantra rahasianya agar dapat mengangkat benda yang dimaksud. Aneh, setelah mantra dibacakan, tiba-tiba ada semacam bungkusan melayang ke hadapan Datuk Kapeh. Bungkusan laknat tersebut memakai kain hitam yang berarti merupakan perlambang kematian. Pada bagian atas maupun bagian bawah diikat dengan benang 7 rupa. Alhamdulillah, kita telah berhasil menarik benda laknat ini, kata sang dukun dengan penuh kelegaan. Mungkin pembaca dapat membayangkan betapa senang hatiku saat itu. Seiring diangkatnya benda laknat tersebut, penyakit yang selama ini dialami kakakku lambat laun mulai berangsur pulih. Pada mulanya tidak bisa buang air, sekarang sudah mulai keluar sedikit-sedikit. Walaupun itu hanya sekali dalam 2 hari. Wajah Uni yang dulunya kelihatan pucat, kusut, sekarang sudah mulai kelihatan berseri. Namun, kebahagiaan ini tidaklah berjalan lama. Penyakit yang selama ini menjadi momok dalam kehidupan Uni sekarang balik lagi. Kali ini, penyakit yang dialami Uni tampak semakin ganas dan menakutkan. Waktu tidur malam merupakan hal yang sangat sulit. Betapa tidak, perasaan ingin buang air besar ditambah rasa sakit yang mencengkeram pada bagian perut seakan tidak mau memberi peluang untuk menikmati tidur malamnya. Akibatnya, Uni nyaris tak pernah bisa beristirahat karena perutnya yang sakit dan selalu ingin buang air besar. Sungguh berat penderitaan yang dialami Uni. Entah sampai kapan Uni menjalani penderitaan ini. Walau terasa berat cobaan ini, namun kami tidak pernah patah arang. Selagi ada kesempatan, kami akan berusaha mencari jalan keluarnya. Kali ini, kami mencoba membawa Uni ke salah satu orang pintar di daerah Lubuk Lintah. Dengan ilmu yang dimilikinya, si orang pintar pun berhasil melacak penyebab dari penyakit yang selama ini menggerogoti Uni. Mari, ikut aku mengambil benda kiriman yang telah menyebabkan semuanya ini, kata si orang pintar. Ritual pun dilakukan. Masya Allah, aku dan yang lainnya sangat terkejut sesampainya di tempat yang dimaksud. Di bawah pohon kelapa dekat rumah kami, didapat sebuah ekor katak dengan kaki terikat oleh benang 7 rupa. Sementara di bagian perut dari katak tersebut menancap sebuah jarum. Di bagian anus dari katak malang ini diikat pula pakai benang 7 rupa. Sungguh pemandangan mengiris perasaan bagi siapapun yang melihatnya. Katak itu jelas merupakan personifikasi dari kakakku, sehingga dia mengalami kondisi yang sedemikian penuh dengan penderitaan. Buktinya, setelah katak tersebut dilepas, orang pintar ini pun mulai buka mulut. Kalau ingin melihat saudara Anda sembuh, tolong secepatnya beli ramuan yang aku butuhkan, kata orang tersebut dengan mimik muka penuh kekhawatiran. Aku dan yang lain menyanggupi apa yang dikatakan orang pintar ini, karena memang kesembuhan Uni yang menjadi tujuan kami. Namun untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Belum lama berselang dari waktu pelepasan katak yang menjadi media tenung, Uni akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Akibat sakit perut dan terus buang air besar, sementara makannya jarang, maka bisa jadi organ pencernaan Uni telah banyak yang hancur, sehingga nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Mungkin sudah nasib Uni harus melakoni drama kehidupan yang cukup menyakitkan ini. Perih memang, tapi apa daya, aku hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. Doaku semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan Uniku yang malang. Melalui cerita ini, aku berharap semoga ada di antara pendengar dan pemirsa yang mau menghibahkan ilmu
yang dapat menangkal kejahatan dari ilmu tenung ini. Karena belum lama ini keluarga kami kembali diteror ilmu yang serupa. Untungnya ramuan yang ditanam di rumah kami kali ini belum genap 100 hari. Konon kalau sampai 100 hari ramuan tersebut tertanam, maka akan ada yang mati menjadi korban keganasan ilmu tenung ini. Demikian kisah nyata yang kami alami sekeluarga. Semoga ada hikmahnya bagi kita semua. Cerita ini ditulis oleh Novriadi.